Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Florentinus Samson akan melakukan percakapan pra-observasi kepada rekan saya, Pak Mardan, SPD. Kita langsung saja ke orangnya. Selamat siang, Pak Mardan. Selamat siang, Pak Tinus. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Mardan, maksud percakapan kita pada siang hari ini namanya percakapan pra-observasi. Tujuan dari percakapan kita ini nanti adalah saya akan melakukan observasi kepada Pak Mardan nanti di saat Pak Mardan melakukan praktek pembelajaran dalam kelas. Tapi sebelumnya saya akan bertanya kepada Pak Mardan, apa tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan oleh Pak Mardan? Ya, jadi di kegiatan pembelajaran nanti kan itu materinya tentang sistem ekskresi pada manusia. Jadi ada 4 poin yang menjadi tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik nantinya. Di antara tujuan pembelajaran tersebut yaitu yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan fungsi organ-organ ekskresi pada manusia. Kemudian yang kedua itu peserta didik mampu memahami tentang sistem ekskresi bagi kesehatan tubuh manusia. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terganggunya sistem ekskresi. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menerapkan pengetahuannya tentang sistem ekskresi itu dalam mengatasi permasalahan kesehatan. Baik Pak Mardan, saya ulangi salah satunya yaitu agar peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan fungsi organ ekskresi pada manusia, dan juga ada 3 tujuan pembelajaran yang lainnya. Kira-kira untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut Pak Mardan, apa area pengembangan apa yang hendak dicapai oleh Pak Mardan dalam pembelajaran nanti? Oke. Jadi untuk mencapai area tersebut, di sini kan saya menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi ya. Lebih spesifiknya itu menggunakan model pembelajaran project based learning, di mana nantinya anak-anak akan terlibat di dalam diskusi kelompok. Lalu kemudian selain itu juga mereka akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya terhadap apa yang sudah mereka lakukan berkaitan dengan proyek ataupun tema diskusinya begitu. Baik, model pembelajarannya yaitu project based learning. Itu sangat baik sekali Pak Mardan. Nah, untuk melaksanakan model pembelajaran seperti itu, Pak Mardan kira-kira melakukan strategi apa yang dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajarannya nanti berhasil dengan baik? Dalam menunjang model pembelajaran yang saya gunakan itu tentu yang pertama saya harus menyiapkan perangkat ajarnya seperti modul pembelajaran. Di sana sudah lengkap semua tahapan-tahapan daripada project based learning itu sendiri. Ya. Baik Pak Mardan, nanti saat Pak Mardan melakukan observasi, saya ikut serta untuk melakukan pengamatan selama Pak Mardan melakukan praktek pembelajaran di dalam kelas. Bagaimana Pak Mardan, apa sudah siap? Sangat siap Pak, boleh sekali. Ya. Oke. Terima kasih Pak Mardan untuk percakapan pra-observasi ini. Ya, sama-sama Pak Tinus. Dan selamat menjalankan praktek pembelajaran. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya ya? Ya. Baik anak-anak, seperti biasa untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doa bersama di depan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Semoga dengan doa barusan aktivitas pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan dimudahkan. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, anak-anak, apakah hari ini kalian sudah siap belajar? Ya, saya cukup senang ya melihat kesiapan daripada kalian. Nampak di sini kelas dalam keadaan rapi dan sangat bersih sekali ya. Baiklah anak-anak, selanjutnya saya ingin mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada, siapa? Oh, Dirta. Keterangannya bagaimana si Dirta? Sakit. Baiklah, kalau begitu kita sama-sama doakan ya. Semoga Dirta segera diberikan kesembuhan agar dia bisa kembali ke sekolah mengikuti pembelajaran seperti biasanya ya. Nah, baiklah anak-anak, saya ingin mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama sebelumnya. Apakah kalian masih ingat dengan kesepakatan itu? Bisa disebutkan? Coba. Satu, tepat waktu dan disiplin. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang ketiga, jujur dan bertanggung jawab. Empat, berlaku sopan dan santun. Ya, jadi itu adalah 4 poin yang kita jadikan sebagai kesepakatan kelas. Ingat anak-anak, kesepakatan kelas itu adalah pembiasaan baik. Jadi selama proses pembelajaran berlangsung, maka betul-betul kita harus lakukan ya. Jangan sampai diabaikan. Ya, jadi pembiasaan baik ini adalah untuk melatih kedisiplinan kalian. Kalau sudah terbiasa di sekolah, maka di luar sekolah pun akan terbiasa dengan pembiasaan baik itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, anak-anak, selanjutnya mari kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya. Jadi kita menyanyikan lagu ini untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita sebagai warga Indonesia yang cinta akan tanah air ini. Jadi saya minta anak-anak silahkan berdiri. Dan untuk memandu kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, saya minta kesediaan Ananda Irna Sabila, silakan. Oke. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Silahkan duduk kembali. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi kita hari ini, saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada kalian. Ya, pertanyaannya seperti ini. Anak-anak, coba bayangkan jika rumahmu itu dalam keadaan kotor, ya. Di sana kamu menemukan barang-barang berantakan, ya, kertas-kertas berserakan, debu menumpuk, bahkan sampah yang sudah 2 minggu itu tidak terbuang. Ya, kira-kira apa yang akan terjadi? Oke, boleh silahkan. Menimbulkan bau, betul sekali. Siapa lagi yang mau menjawab? Oke, Marwa silahkan. Menimbulkan rasa tidak nyaman, betul sekali. Ada lagi? Ada lagi yang bisa menjawab? Nah, saya tambahkan ya. Jadi, kondisi rumah yang kotor itu, selain daripada yang sudah dijawab tadi, tentu akan berpotensi menjadi sarang penyakit. Betul kan? Ya. Kemudian juga bisa jadi nih, dengan kondisi yang berantakan, ya, dengan sampah-sampah yang ada di rumah kalian, tentu kita juga akan mengalami kesulitan mencari sesuatu benda yang kita
butuhkan. Betul tidak? Nah, jadi betul. Jadi kita harus menjaga yang namanya kebersihan daripada rumah kita. Nah, oleh karena itu, kira-kira apa yang kamu lakukan ketika rumah kalian kotor? Menyapu, apalagi? Mengepel lantai, apalagi? Membuang sampah, apalagi kira-kira? Merapikan yang berantakan tadi, ya kan? Nah, itu adalah beberapa cara kita untuk membersihkan rumah kita yang dalam keadaan kotor. Nah, kalau sudah dalam kondisi bersih, anak-anak, kira-kira bagaimana cara kalian untuk menjaga daripada kebersihan rumah kalian? Menyapu, apalagi? Tidak membuang sampah. Oke, silakan apalagi? Apa? Mengepel. Nah, itu semua ya kalian lakukan untuk menjaga kebersihan. Tetapi apakah hanya pada saat itu saja? Tentu tidak kan? Untuk menjaga rumah agar tetap bersih, maka perlu dilakukan pembersihan secara konsisten atau secara rutin. Barulah kita bisa menjaga rumah kita tetap dalam keadaan bersih. Nah, anak-anak, jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan itu menggambarkan sama persis dengan kondisi tubuh kita. Ya, perlu anak-anak ketahui bahwa di dalam tubuh kita ini banyak sekali sampah-sampah ataupun kotoran-kotoran yang sifatnya sangat berbahaya. Nah, jadi sampah-sampah ini harus kita bersihkan. Harus dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Jika tidak dikeluarkan, maka akan menimbulkan gangguan dan penyakit. Bahkan yang mengerikan lagi itu adalah dapat menyebabkan kematian. Ngeri sekali bukan? Ya. Jadi perlu kita yang namanya menjaga tubuh kita daripada gangguan-gangguan atau penyakit-penyakit. Nah, di dalam tubuh kita ini anak-anak ada satu sistem. Di mana sistem ini berperan dalam proses pengeluaran zat-zat sisa hasil metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita lagi. Nama sistem itu adalah sistem ekskresi. Nah, jadi sistem ini anak-anak melibatkan 4 organ di sana. Ya, organ itu diantaranya ada hati, ginjal, paru-paru, dan kulit. Nah, keempat organ ini berperan untuk mengeluarkan sampah-sampah yang ada di dalam tubuh kita. Ya, dengan peran organ tersebut, maka tubuh kita juga akan aman ataupun terhindar daripada gangguan-gangguan ataupun penyakit. Nah, penting sekali untuk kita mempelajari yang namanya sistem ekskresi. Kenapa penting? Mempelajari sistem ekskresi itu sangat penting sekali untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Karena apa? Karena kita memahami bagaimana tubuh kita ini membuang zat-zat sisa hasil metabolisme yang berbahaya tadi. Dengan memahami proses tersebut, maka kita akan berupaya menghindari segala hal atau kebiasaan-kebiasaan yang dapat mengganggu sistem ekskresi kita. Dengan menjaga pola hidup sehat, ataupun mengenal gejala awal penyakit yang terkait dengan sistem ekskresi. Nah, anak-anak, jadi pada hari ini kita akan belajar materi tentang sistem ekskresi pada manusia. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan anak-anak yang pertama mampu menyebutkan dan menjelaskan fungsi organ-organ ekskresi. Yang kedua, peserta didik mampu memahami pentingnya sistem ekskresi bagi kesehatan tubuh. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mengganggu kesehatan sistem ekskresi. Dan yang keempat, peserta didik mampu menerapkan pengetahuan tentang sistem ekskresi dalam memecahkan masalah kesehatan. Ya, jadi itulah 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu saya akan menayangkan video, di mana dalam video ini akan menjelaskan tentang secara singkat tentang sistem ekskresi pada manusia.
Silakan disimak baik-baik dan dipahami ya. Apa itu sistem ekspresi? Simak video berikut ini. Manusia menghasilkan zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh seperti urin, keringat, gas, karbon dioksida, urea, asam urat, dan bilirubin. Zat sisa tersebut harus dikeluarkan karena apabila menumpuk dalam tubuh menimbulkan penyakit, bahkan kematian. Oleh karena itu, ada sistem ekskresi yang akan bertugas melakukan peran tersebut. Sistem ekskresi merupakan kemampuan untuk menjaga keseimbangan tubuh dengan cara membuang bahan-bahan sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh sel. Organ ekskresi pada manusia terdiri atas 4 organ, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Ginjal merupakan organ ekskresi yang memiliki peran sangat penting karena membuang sisa metabolisme dalam jumlah besar melalui urin. Proses ginjal menghasilkan urin meliputi 3 tahapan, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Yang kedua ada organ kulit. Kulit merupakan organ ekskresi yang mengeluarkan bahan yang hampir sama dengan ginjal, yakni sampah hidrogen berupa urea dalam bentuk keringat. Yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru merupakan organ ekskresi yang mengeluarkan sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan uap air. Yang keempat adalah hati. Hati merupakan organ ekskresi yang memiliki kemampuan untuk menetralisir racun dan menghasilkan getah empedu. Hati memiliki peran dalam mengubah amonia menjadi urea yang nantinya akan dibuang melalui kulit dan ginjal. Nah, itu adalah organ ekskresi. Semoga rangkaian video tentang sistem ekskresi ini dapat membantu sahabat untuk belajar dan tentunya bermanfaat untuk menambah pengetahuan sahabat dalam belajar sistem ekskresi. Nah, anak-anak, bagaimana dengan tayangan video itu? Cukup mudah ya untuk dipahami ya. Apakah kalian mendapatkan gambaran seperti apa sih sistem ekskresi itu? Ya. Jadi di sana dijelaskan sistem ekskresi itu apa, kemudian ada organ-organ yang terlibat di dalam proses pengeluaran zat sisa ya. Di antaranya tadi apa saja? Hati mengeluarkan apa? Empedu, ginjal, urin, paru-paru, CO2 atau karbon dioksida, dan satu lagi kulit. Apa yang dikeluarkan? Jaringan. Jadi kalian sudah paham ya? Oke, baiklah anak-anak. Jadi sekarang saya ingin membentuk kelompok diskusi belajar ya. Nah, nampaknya di sini sudah duduk dengan masing-masing kelompok ya. Sebelumnya juga kita sudah membuat kelompok ini berdasarkan analisis gaya belajar ataupun kebutuhan belajar kalian. Nah, hari ini saya membentuk 4 kelompok. Kenapa 4 kelompok? Karena berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini ya. Jadi dalam materi tentang sistem ekskresi ini ada 4 organ tadi yang sudah disebutkan ya. Jadi nanti masing-masing kelompok itu memilih organ ekskresi yang sudah dijelaskan tadi ya, seperti itu. Nah, sebelum kita memasuki tahapan proses pembelajaran, saya ingin menjelaskan dulu. Jadi pada proses pembelajaran selanjutnya ini kita menggunakan model pembelajaran project based learning ya. Di mana nantinya secara berkelompok kalian akan melakukan kerja kelompok ya ataupun membuat project ya. Jadi seperti itu. Oke, baiklah. Untuk menumbuhkan semangat kalian, motivasi belajar kalian, dan untuk meningkatkan daya fokus kalian, mari kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri. Oke, anak-anak masih ingat dengan tepuk 1, 2, 3? Masih ya? Ingat ice breaking-nya harus dilakukan dengan penuh semangat. Ya, jangan loyo. Ya, masih pagi. Baik, kita mulai sekarang. Tepuk 1, 2, 3. Hahaha. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, baiklah anak-anak. Jadi kita akan memulai saja tahap pembelajaran kita dengan menggunakan model pembelajaran
PJBL ya, atau Project Based Learning ya. Di mana pada model pembelajaran ini anak-anak kalian akan melewati 4 tahapan proses ya. Tahap pertama itu menentukan permasalahan ya, atau menentukan masalah. Kemudian tahap yang kedua nanti akan kalian lakukan mengumpulkan informasi. Kemudian dilanjutkan dengan tahap ketiga itu merancang atau merencanakan solusi. Dan tahap terakhir itu melakukan solusi atau melaksanakan solusi. Ya. Baiklah, kalau begitu kita langsung saja masuk ke tahap yang pertama, yaitu menentukan masalah. Ya. Nah, di tahap ini anak-anak masing-masing kelompok memilih satu organ ekskresi. Ya. Kemudian setelah menentukan atau memilih, silakan kalian buat rumusan masalah yang berkaitan dengan masalah kesehatan yang terjadi pada organ ekskresi yang dipilih itu. Bisa dipahami? Oke, kalau begitu saya kasih waktu, silakan diskusikan dengan anggota kelompoknya untuk menentukan organ apa yang dipilih dan sekaligus membuat rumusan masalahnya. Silakan. Bagaimana? Kira-kira bisa? Sudah dibuatkan rumusan masalah? Sudah. Baik, kalau begitu untuk memastikan agar tidak ada yang memilih organ yang sama ya, saya akan tanyakan kembali dulu kepada masing-masing kelompok. Kira-kira kelompok ini Cahyani dengan teman-temannya milih organ apa? Kulit. Kulit. Bagaimana rumusan masalahnya? Apa saja penyebab penyakit kulit dan bagaimana cara pencegahannya? Apa saja penyebab penyakit kulit dan bagaimana cara pencegahannya? Bagus. Kelompok yang ini kira-kira organ apa yang dipilih? Paru-paru. Paru-paru. Bagaimana rumusan masalah yang kalian buat? Bagaimana cara menjaga kesehatan paru-paru dari polusi udara? Bagaimana cara menjaga kesehatan paru-paru dari polusi udara? Cukup bagus, ya, bagus. Silakan yang di belakang kelompoknya Irna. Ginjal. Kira-kira rumusan masalahnya seperti apa? Bagaimana cara mencegah penyakit ginjal? Bagus sekali. Yang terakhir, kelompoknya Bahami. Hati. Oke, kira-kira rumusan masalahnya seperti apa? Bagaimana cara mencegah penyakit? Bagaimana cara menjaga kesehatan hati dari penyakit? Bagaimana cara menjaga kesehatan hati dari penyakit hepatitis? Luar biasa, ya. Jadi sekarang kalian sudah memilih masing-masing organ ekskresi ya, dan sudah membuatkan rumusan masalahnya. Sekarang kita akan memasuki tahap yang kedua, yaitu mengumpulkan informasi. Nah, dalam tahap ini anak-anak, silakan kalian cari referensi ya, referensi tentang organ ekskresi yang dipilih tadi, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan struktur atau bagian-bagiannya, kemudian fungsinya, kemudian penyakitnya, dan juga cara pencegahannya. Nah, jadi saya akan menyiapkan bahan bacaan sebagai referensi tambahan ya, untuk kalian dalam mengerjakan pengumpulan informasi ini. Dan juga boleh anak-anak kalau ada HP yang dibawa, boleh dibuka HP-nya untuk mencari referensi tambahan di internet. Ya, oke, baik, saya akan membagikan dulu bahan bacaannya.
Nah, silakan ya didiskusikan masing-masing kelompok dalam mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Silakan ya. Kalau ada kesulitan, silakan ditanyakan ya. Oke, mulailah kalian berdiskusi untuk mencari referensi yang berkaitan dengan organ ekskresi yang kalian pilih tadi. Oke. Nah, silahkan dibuatkan ya. Nah, kalian organ apa tadi? Hati ya. Oh ini ya. Ada HP tidak? Oh, kalau ada HP silahkan dimanfaatkannya untuk membuka internet ya. Oke, ini adalah HP. Silahkan dicatat bagian penting-penting seperti apa tadi fungsinya, strukturnya, ya, penyakit serta cara pencegahannya. Nah, silahkan didiskusikan ya. Yang kelompok ini ada kesulitan? Tidak ada. Oke, kalian tadi organ apa? Organ kulit. Ya, silahkan cari referensinya. Oh ini. Kalian bawa HP? Tidak ada yang bawa HP. Silahkan buka HP-nya, boleh ya. Koneksi dengan internet, cari referensi tambahan ya. Oke, silahkan dilanjutkan. Nah, baik anak-anak, nampaknya sudah selesai semua ya. Sudah selesai semua? Oke, berarti sekarang kita masuk ke tahap melaksanakan solusi. Jadi, di tahapan ini kalian akan melakukan presentasi ya. Presentasi masing-masing kelompok di depan. Namun sebelum itu ya, ayo kita berdiri lagi, kita lakukan ice breaking. Silakan berdiri. Silakan berdiri, kita lakukan ice breaking. Biar
Tetap semangat ya sampai dengan akhir pembelajaran. Masih ingat dengan tepuk P5? Oke, kita lakukan tepuk P5 ya sekarang. Tepuk P5. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke, sudah siap ya untuk presentasi? Saya akan mempersilakan kepada kelompok pertama dulu, kelompok kulit. Boleh ya? Silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kulit. Jadi kami di sini akan mensosialisasikan penyuluhan kesehatan terkait masalah kulit. Seperti apa saja sih penyebab penyakit kulit dan bagaimana sih cara pencegahannya? Berikut penjelasannya. Jadi, kulit merupakan organ terluar tubuh yang melindungi kita dari berbagai ancaman. Namun, kulit juga rentan terhadap berbagai penyakit. Berikut beberapa penyebab penyakit kulit dan cara pencegahannya. Penyebab penyakit kulit yang pertama, bakteri, virus, dan jamur dapat menyebabkan berbagai infeksi kulit seperti jerawat, kurap, dan panas. 2. Reaksi alergi terhadap bahan kimia, makanan atau serbuk sari dapat menyebabkan ruam gatal dan kemerahan pada kulit. 3. Paparan sinar matahari yang berlebihan dapat menyebabkan kulit terbakar, penuaan dini, dan kanker kulit. Cara pencegahannya. 1. Mandi secara teratur dengan sabun dan air mengalir, terutama setelah beraktivitas. 2. Gunakan tabir surya dengan SPF 30 atau lebih tinggi setiap kali kita berada di luar ruangan. 3. Konsumsi makanan yang kaya vitamin dan mineral untuk menjaga kesehatan kulit. 4. Segera periksakan ke dokter jika kita mengalami gejala yang tidak kunjung sembuh. Jadi seperti inilah paparan dan gambaran dari hasil kerja diskusi kelompok kami. Namun, ingat ya teman-teman, kulit yang sehat adalah cerminan tubuh yang sehat. Karena Kulit sehat, tubuh juga sehat. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok kulit. Oke, silakan. sekian lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya saya panggil kelompok paru-paru. Boleh? Oke, silakan kelompok paru-paru. Ayo, semangat anak-anak. Masih semangat? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok paru-paru akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi di sini kami sudah membuat poster dan akan menjelaskan tentang bagaimana cara menjaga kesehatan paru-paru dari polusi udara. Paru-paru sehat, hidup sejahtera. Lindungi diri dari polusi udara dengan cara 1. Pakai masker saat berada di luar ruangan, terutama di area padat lalu lintas. 2. Hindari aktivitas di luar ruangan saat polusi tinggi, kurang aktivitas di luar ruangan. 3. Tanam pohon. Bantu meningkatkan kualitas udara dengan menanam pohon di sekitar rumah. 4. Dukungan kebijakan. Berpartisipasi dalam advokasi untuk udara bersih dan sehat. Jadi seperti inilah teman-teman poster dan penjelasan tentang bagaimana cara menjaga kesehatan paru-paru. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok paru-paru. Silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya kelompok hati. Siap? Oke, silakan kelompok hati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Guru yang kami hormati, dan teman-teman yang kami cintai, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok hati akan melakukan kampanye kesehatan mengenai Bagaimana cara menjaga kesehatan hati dari penyakit hepatitis? teman-teman, apakah kalian tahu apa itu vaksinasi hepatitis? Jadi, vaksinasi adalah cara paling efektif untuk mencegah hepatitis A dan B. Jaga kebersihan. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah menggunakan toilet. Hindari berbagi jarum. Jangan berbagi jarum suntik atau alat cukur. Selektif dalam memilih makanan. Hindari konsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi. Ingat ya teman-teman, jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Sehatkan hati, sehatkan hidup. Luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk kelompok hati. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk anak-anak. Nah, baiklah, sisa kelompok yang terakhir ya, kelompok ginjal. Oke, dipersilakan untuk kelompok ginjal untuk mempresentasikan hasil rancangan kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok ginjal ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, jadi ini adalah poster yang kami buat, yaitu tentang ginjal. Yaitu cara mencegah penyakit ginjal. Minum air putih yang cukup. Nah, minum air putih yang cukup sangat penting untuk menjaga kesehatan ginjal. Air membantu membersihkan limbah dari tubuh dan mencegah terbentuknya batu ginjal. Pastikan kita minum setidaknya 8 gelas air putih per hari. 2. Rutin berolahraga. Olahraga teratur dapat membantu mengontrol tekanan darah, glukosa, dan kadar kolesterol yang semuanya penting untuk mencegah penyakit ginjal. 3. Mengonsumsi makanan yang sehat. Makanan yang sehat dan seimbang dapat membantu menjaga kesehatan ginjal. Konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian utuh, serta batasi asupan olahan dan makanan berlemak tinggi dan makanan manis. 4. Pemeriksaan kesehatan rutin. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat membantu mendeteksi penyakit ginjal. Pada tahap awal, pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan fungsi darah. Perbanyaklah beraktivitas untuk mencegah penyakit ginjal. Luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk kelompok ginjal. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak duduk kembali. Nah, baik anak-anak, kalian sudah melakukan presentasi ya yang berkaitan dengan permasalahan kesehatan organ ekskresi. Ya, dari hasil pengamatan saya, kalian cukup luar biasa memberikan solusi-solusi bagaimana cara mencegah daripada penyakit-penyakit yang dapat menyerang organ ekskresi kita. Ya, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih, kalian sangat luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Oke, nah sekarang saya ingin membagikan LKPD untuk kalian ya. Jadi dikerjakan masing-masing kelompok. Oke?
Ya, jadi di dalam LKPD itu ada beberapa poin yang harus kalian kerjakan ya. Jadi yang pertama ada mengamati dan menanya. Kemudian di situ ada mencari informasi. Kemudian yang ketiga menganalisis dan menalar. Dan yang keempat itu menyimpulkan dan mencipta ya. Jadi silakan kalian diskusikan bersama anggota kelompoknya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Silakan. Gimana? Nggak kesulitan? Nggak ada ya? Oke, silahkan. Didiskusikan ya, jangan cuma satu orang. Silahkan. Nah, jangan lupa nama anggota kelompoknya ditulis ya di bagian atas. Jangan lupa nama anggota kelompoknya juga ditulis ya. Oke. Gimana Kaisar Wahmi? Semangat? Masih ya. Ya, nanti boleh juga ini kan di rancangan solusinya itu kan ada apa namanya? Solusi-solusi yang berkaitan dengan kesehatan toh. Nah, di AKPD ini kan ada pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana solusinya.
Ya, silahkan. Boleh. Gimana ini? Sudah sampai mana pekerjaannya? Oh, udah selesai. Dicek-cek lagi lah ya. Dicek-cek lagi. Kalau sudah selesai, pastikan semua pertanyaan ataupun tugas di situ dikerjakan dengan benar semua ya. Saya yakin kalian pasti bisa. Gimana paru-paru? Oke. Jangan lupa ya, nama anggota kelompoknya juga ditulis. Iya. Gimana kelompok kulit? Sudah selesai? Oh, dicek-cek kembali ya. Pastikan semua jawaban sudah benar ya. Oke, lanjutkan. Ya, kalau sudah selesai, boleh dicek-cek lagi ya. Pastikan pekerjaan ataupun jawaban-jawaban kalian pada LKPD tersebut semuanya terjawab dengan baik ya. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah selesai semua? Luar biasa ya. Baiklah kalau begitu, silakan masing-masing perwakilan kelompok untuk mengumpulkan ke depan. Silakan. Oke, satu lagi. Oke, terima kasih. Nah, baik anak-anak, setelah saya cross-check pekerjaan kalian, semuanya tidak ada yang kosong ya, semua terjawab semua. Luar biasa kalian semua. Jadi, memang saya meyakini bahwa ketika kita mengikuti pembelajaran dengan menyimak, memahami, pasti apapun bentuk tugasnya pasti bisa dikerjakan. Ya, oke. Nah, anak-anak, selanjutnya kita memasuki tahap akhir daripada proses pembelajaran kita ini. Jadi, sekarang saya memberikan kesempatan kepada kalian untuk merefleksikan pembelajaran yang sudah kalian ikuti hari ini. Ya, dalam merefleksikan ini, boleh kalian berbagi cerita, pengalaman selama proses pembelajaran ini berlangsung. Ya, atau boleh juga kalian memberikan umpan balik. Kira-kira di antara kalian siapa yang mau memberikan refleksi? Oke, Marwa, silahkan. Setelah pembelajaran hari ini, saya menjadi lebih sadar tentang pentingnya minum air putih yang cukup untuk kesehatan ginjal saya. Oke, cukup? Oke, luar biasa. Terima kasih Ananda Marwa. Siapa lagi kira-kira? Oke, Juhuria. Hari ini saya belajar tentang sistem ekspresi dan saya menyadari
Berapa pentingnya menjaga kesehatan organ-organ ekskresi agar tubuh tetap berfungsi dengan baik. Bagus, terima kasih ya. Siapa lagi kira-kira yang mau memberikan refleksi? Oke, saya nih, silakan. Saya sangat menyukai cara Bapak menjelaskan materi tentang sistem ekspresi. Penjelasan yang jelas dan interaktif membuat saya lebih mudah memahami. Selain itu, diskusi kelompok sangat membantu karena saya bisa bertukar pendapat dengan teman-teman saya dan mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Oke, terima kasih anak-anak ya atas segala masukannya. Jadi ini juga sebagai motivasi buat saya agar kedepannya saya memberikan pembelajaran yang lebih inovatif lagi, lebih kreatif, tentunya membuat kalian tertarik dan semangat ya. Nah, baiklah anak-anak, selanjutnya untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah saya ajarkan hari ini, saya akan memberikan tugas lagi nih ya. Tapi tugas ini tidak lagi berkelompok ya, melainkan tugas masing-masing individu ya. Silahkan dibaca baik-baik soalnya, jangan asal menjawab ya. Tapi saya yakin ya kalian semua karena sudah memahami materi yang sudah diajarkan, maka pasti kalian bisa mengerjakan soal-soal tersebut ya. Silahkan dibaca dengan teliti. Oh iya, saya harus mengambil kembali bahan bacaannya ya. Boleh? Boleh, oke. Ya, terima kasih. Satu lagi kelompok kulit. Oke, ya. Silakan dilanjutkan.
Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah semua atau masih ada yang belum? Sudah semua. Oke. Baiklah kalau begitu silakan dikumpulkan masing-masing ke depan ya. Ayo silakan. Ayo silakan dikumpulkan. Terima kasih. Terima kasih. Yang lain? Ya, terima kasih ya. Oke, terima kasih. Nah, baik anak-anak, kalian sudah mengerjakan tugas individu dengan baik hari ini ya. Jadi saya melihat luar biasa kerjasama kalian di dalam diskusi kelompok, kemudian kalian juga kompak dalam presentasi kelompoknya. Jadi ini harus dipertahankan ya, dan kita akan lakukan secara konsisten di setiap pembelajaran berikutnya. Ya, jadi dengan cara seperti ini maka kalian semua akan mudah memahami pembelajaran yang diberikan oleh guru kalian. Bukan cuma saya ya, guru kalian yang lain pun. Jadi harus seperti ini juga. Kalian tunjukkan kerjasamanya kalian, semangatnya kalian, motivasi belajarnya kalian harus tunjukkan. Ya, jadi kesimpulan hari ini adalah kalian sangat luar biasa. Ya, baiklah anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, akan lebih baiknya kita simpulkan dulu ya. Kita simpulkan materi pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Oke? Jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa tadi? Tentang sistem ekskresi. Apa itu sistem ekskresi? Proses pengeluaran zat sisa hasil metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Organ ekskresi itu ada 4, sebutkan. Ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Ginjal mengekskresikan zat berupa apa? Urin atau air kencing ya. Kulit, keringat, apalagi paru-paru, CO2 itu atau karbon dioksida. Yang terakhir apa? Hati mengeluarkan empedu. Ya, luar biasa. Jadi untuk penyakitnya tadi sudah kalian presentasikan. Banyak sekali penyakit ya, seperti gagal ginjal, kemudian hepatitis, kemudian TBC, kemudian bisul ya. Itu semua adalah penyakit-penyakit yang bisa saja menyerang organ ekskresi kita. Maka penting buat kita semua adalah untuk menjaga kesehatan organ ekskresi kita. Ya, jadi apa yang kalian dapatkan hari ini jangan cuma berhenti di sini. Sampaikan kepada orang lain, orang di masyarakat, berikan penyuluhan tentang kesehatan, terutama yang berkaitan dengan menjaga kesehatan organ ekskresi. Karena itu penting anak-anak ya. Nah, baiklah anak-anak, tibalah saatnya kita di penghujung pembelajaran kita. Jadi harapan saya tetap jaga kesehatan ya, tetap kompak selalu, dan ingat kesepakatan kelas harus benar-benar dibiasakan. Oke? Baiklah, untuk menutup pembelajaran hari ini agar lebih barokahnya, mari kita tutup dengan berdoa. Kembali ketua kelas, silahkan untuk memimpin doa bersama. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, maka kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna alladziina yanfa'una wa zidna ilma. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan ya. Jadi sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan anak-anak istirahat dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melalui tahap observasi, selanjutnya hari ini saya Florentinus Samson kembali melakukan wawancara dengan rekan kerja saya, Pak Mardan, guru mata pelajaran IPA. Saya akan melakukan sesi wawancara kepadanya dengan melakukan beberapa pertanyaan untuk pasca observasi. Kita langsung ke orangnya. Pak Mardan, sekali lagi Profesiat sudah melakukan praktek pembelajaran dengan baik. Ya, terima kasih Pak Tinus. Saya melihatnya tadi bahwa anak didik Bapak sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran IPA. Nah, Pak Mardan, bagaimana perasaan Bapak sekarang setelah melakukan praktek pembelajaran IPA? Perasaan saya cukup senang ya, karena dari awal kegiatan pembelajaran sampai dengan terakhir, saya melihat bahwa anak-anak ini cukup antusias, semangatnya luar biasa, motivasinya luar biasa, ya. Jadi kebetulan saya juga menggunakan model pembelajaran project based learning, ya. Kemudian juga terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi berbasis masalah. Nah, jadi di model pembelajaran ini kan anak-anak berdiskusi kelompok, begitu ya. Jadi terjadi interaksi antara anak-anak dengan teman sekelompoknya. Kemudian setelah itu mereka melakukan presentasi bersama dengan anggota kelompoknya. Nah, dari sini saya menilai bahwa kerjasama di antara anak-anak ini sangat luar biasa. Nampak sekali kekompakan di antara mereka. Jadi seperti itu Pak Tinus. Baik Pak Mardan, terima kasih untuk hasil refleksinya. Jadi tujuan percakapan pasca observasi ini adalah untuk melihat kembali sejauh mana praktek pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Mardan tadi, apa kelebihannya dan apa kekurangannya atau hambatannya. Kalau menurut Pak Mardan sendiri, apa kelebihan yang telah dilakukan oleh Pak Mardan selama melakukan praktek pembelajaran ini tadi? Berbicara masalah kelebihan, jadi hasil yang saya melihat ya selama proses pembelajaran, jadi anak-anak itu cukup semangat sekali dan kompak sekali dalam setiap kegiatan diskusinya, jadi seperti itu. Kemudian juga ditunjang dengan media pembelajaran yang ada. Jadi anak-anak juga termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran dengan semangat. Artinya anak-anak termotivasi sekali dengan persiapan Pak Mardan tadi terkait media pembelajaran, sehingga mereka sangat aktif sekali tadi. Kalau hambatannya mungkin ada? Kalau hambatan ya biasalah ini ya. Jadi ada beberapa anak tadi yang sedikit kelihatan agak sedikit kurang aktif di dalam diskusi kelompok. Selebihnya itu aja sih untuk hambatannya. Ada sebagian Ya, anak, ada sebagian anak yang kurang interaktif lah, kurang aktif di dalam kegiatan diskusi kelompoknya. Ya. Nah, kalau seperti itu Pak Mardan, agar anak-anak nanti kalau tidak terlalu aktif seperti itu, mungkin ada upaya dari Pak Mardan supaya mereka ada peningkatan terlibat aktif untuk pembelajaran berikutnya. Kira-kira apa upaya dari Pak Mardan? Sudah pasti ya, saya akan berupaya bagaimana caranya agar supaya peserta didik ini semuanya terlibat dalam kegiatan pembelajaran secara aktif. Jadi di sini rencana saya ke depannya adalah tetap menggunakan model pembelajaran yang dimana penggunaan metode di dalam model pembelajaran itu bersifat inovatif, ya, yang mengharuskan anak-anak kreatif, kemudian menarik bagi mereka. Jadi saya rasa dengan menggunakan metode-metode seperti itu, saya yakin ke depannya mereka akan terlibat secara secara keseluruhan di dalam kegiatan pembelajaran. Baik Pak Mardan, dengan melakukan perbaikan strategi mungkin Ya, juga betul, Pak betul. Mardan ya. Ya. Terus kapan kira-kira Pak Mardan melakukan upaya perbaikan seperti itu? Untuk melakukan perbaikan, jadi nanti saya akan melaksanakan pembelajaran di tanggal hari Selasa depan ya. Itu tanggal berapa hari Selasa? Oh, di setiap Pak Ya, Mardan di masuk setiap ke jadwal pelajarannya pelajarannya saya. Pak Mardan. Iya, seperti itu. Baik Pak Mardan, tadi juga saya melihat seperti yang dijawab Pak Mardan, ada beberapa anak yang memang kurang aktif melaksanakan pembelajaran, apalagi saat berdiskusi dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Pak Mardan tadi sudah
melakukan rencana atau upaya agar anak-anak terlibat aktif dengan merubah strategi pembelajaran. Baik, sekali lagi Pak Mardan, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Mardan telah melakukan pembelajaran dengan baik dan rencananya ke depan yaitu merubah strategi pembelajaran Pak Mardan betul sekali, Pak supaya Tulus. mereka terlibat aktif semua dan pembelajaran sangat menyenangkan Pak Mardan ya. Oh, ya. Ya, betul Baik, sekali. sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak Sukses selalu Pak Tinus, Mardan. amin. Sukses juga buat Pak Tinus. Sukses buat kita bersama.